Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Intan Larasati dengan NIM akhir 054 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan pemanfaatan dua aplikasi matematika komputer, yaitu GeoGebra CAS dan GroupCAD, pada materi operasi matriks tingkat SMA. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi matematika komputer dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Dimyati, kelas 6D. Oke, baik. Di sini aplikasi yang pertama yang akan saya gunakan yaitu GeoGebra CAS. Ya, jadi GeoGebra CAS itu merupakan salah satu fitur pada GeoGebra yang menggunakan sistem komputer algebra system atau tadi ya CAS. Aplikasi ini dapat membantu pengguna melakukan perhitungan aljabar secara simbolik, termasuk menyelesaikan operasi matriks. Sehingga aplikasi GeoGebra CAS ini sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran maupun untuk memverifikasi hasil perhitungan matematika. Oke, baik, ini dia soal-soal yang akan kita coba selesaikan menggunakan GeoGebra CAS. Dari soal yang pertama, jika konstanta K memenuhi persamaan K110, X min 1, Y min 1 sama dengan 0K, tentukan nilai X ditambah Y dalam K. Oke, langsung saja kita coba ke aplikasi GeoGebra CAS-nya. Pertama kita buka Google Chrome. Di sini kita ketik GeoGebra. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama pakai GeoGebra klasik tampilan CAS, dan yang kedua langsung ke CAS kalkulator. Di sini kita untuk soal yang pertama akan menggunakan GeoGebra klasik ini. Jadi caranya kita pilih ini. Lalu kita aktifkan tampilan CAS di garis 3 ini. Kemudian tampilan, kita centang CAS-nya. Kita tutup tampilan aljabar sama tampilan grafiknya. Lalu di sini kita masukkan bisa dengan cara manual. Yaitu kurung kurawal, kemudian kurung kurawal lagi. Tadi matriksnya itu kan K1, terus 1, 0, dikali matriks X min 1, koma, matriks Y min 1, sama dengan matriks 0, K. Nah, kemudian ini kita enter. Ini ada salah, kita lakukan dulu. Kita coba ulang, enter lagi. Lihat, ini dia sudah muncul. Nah, kemudian di sini langsung muncul hasilnya. Di sini kalau dikalikan jadinya K dalam kurung S dikurang 1 ditambah Y dikurang 1 lalu X dikurang 1 sama dengan 0K. Nah, dari dua komponen hasil ini kita ketik lagi. Di sini kita masukkan solve dalam kurung K dalam kurung X min 1 ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0, koma, X dikurang 1 sama dengan K, koma, kurung awal X, koma, Y. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di sini langsung muncul jawabannya X sama dengan K ditambah 1 dan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 1. Lalu kita masukkan kembali di sini X ditambah Y dengan menggunakan X yang sudah didapat ini. Berarti X-nya kan K ditambah 1. Jadi dalam kurung K ditambah 1, satu kurung ditambah, ini kan X-nya ya. Y-nya sekarang negatif K, jadi dalam kurung negatif K kuadrat ditambah 1. Lalu kita enter. Nah, hasilnya keluar negatif K kuadrat ditambah K ditambah 2. Kemudian ini kita akan munculkan faktornya. Kita ketik faktor dalam kurung si negatif K kuadrat ditambah K ditambah 2. Lalu enter. Nah, ini faktornya sudah muncul negatif K plus 1, K negatif 2. Nah, ini dia hasilnya. Kalau misalnya dibuktikan secara manual juga akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba soal nomor 2. Ini kita save dulu, jangan lupa kita Ctrl S aja. Soal nomor 1. Oke, ini udah kita simpan. Di sini, Oke, baik. Sekarang soal nomor 2. Diketahui matriks A sama dengan 2135 berhubungan dengan matriks B, yaitu negatif 5, 3, 1, negatif 2. Diagonal utama ditukar negatifkan, diagonal samping ditukar. Jika C sama dengan 3, 2, 1, negatif 5 dan D berhubungan serupa, tentukan C ditambah D. Oke, ini langsung kita coba di GeoGebra-nya. Di sini saya akan mencoba kalkulator CAS kalkulator. Yang ini kita klik. Lalu
lalu muncul tampilan si CAS kalkulator ini. Kita langsung menggunakan template matriksnya. Karena ini tadi ordernya juga 2x2, kita pilih ini 2 dan 2. Oke, langsung enter, muncul template matriks 2x2. Lalu kita masukkan matriks tadi kan yang ditanya C ditambah D ya. Jadi kita ketik aja C-nya itu kan 3 ditambah C3 2 1 dan negatif 5. Ini kita kasih label C. C. Coba kita lihat lagi. Nah, C-nya 3 2 1 negatif 5. Oke, kemudian ini kita enter. Nah, sekarang kita akan menentukan pola matriks D dengan cara manual. Coba. Jadi kan polanya sama ya, berhubungan serupa. Diagonal utama ditukar negatifkan. Berarti di sini D-nya diagonal utama dari C itu kan 3. Jadi ditukar dengan negatif 5. Jadi negatif 5 dinegatifkan jadi 5. Maka D-nya di sini 5. Lalu diagonal samping ditukar juga. Berarti di sini 5 1 2 sama negatif 3. Dan kita udah dapat D-nya secara manual, kita masukkan ke GeoGebra-nya. Nah, tadi caranya sama, kita klik template matriks 2x2, oke. Lalu tadi kan berarti 5 1 2 dan negatif 3. Kita enter lagi. Kemudian karena perintahnya tentukan C ditambah D, kita langsung saja tulis C ditambah D. Lalu kita enter. Nah, ini dia hasil matriks C ditambah D. Langsung terlihat hasilnya yaitu 8 3 3 negatif 8. Oke, mudah kan? Ini merupakan cara untuk mempermudah kita. Ini juga bisa digunakan untuk memverifikasi hasil. Jika kita sudah hitung manual, maka nanti nilainya akan sama. Kemudian soal terakhir yaitu diketahui matriks A sama dengan 3 Y 5 negatif 1 dan matriks B sama dengan X 5 negatif 3 6 dan matriks C negatif 3 negatif 1 Y dan 9. Jika A ditambah B dikurang C sama dengan 8 5X negatif X negatif 4, maka nilai X ditambah 2X Y ditambah Y adalah. Nah, oke, ini kita save dulu ya tadi nomor 2. Nomor F soal nomor 2. Sekarang kita buka yang baru. Kita buka lagi. Kita clear all. Nah, untuk soal nomor 3 ini caranya kita menggunakan kalkulator CAS lagi. Kemudian kita pilih template matriksnya. Jadi ada di yang kolom ini ya. Ini tuh ada ini kalau tampilan yang 1 2 3, tampilan efek itu ini, tampilan biasa itu ya keyboard biasa. Lalu tampilan matriks ada yang di sini. Kita pilih 2x2 gitu. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan elemen matriks A, yaitu tadi matriks A kan ada 3 Y 5 negatif 1. Kita add label, jadi 3 add label, kita ganti ini A, yang satunya jadi A. Oke, kemudian kita enter. Nah, dengan cara yang sama kita masukkan si matriks B dan matriks C yang diketahui pada soal tadi. Ini A, B, C, kita masukkan lagi. Yang B-nya sama, pilih template matriks, form 2x2. Kemudian kita masukkan matriks B yaitu X 5 negatif 3 dan 6. Kemudian kita add label di titik ini. Kita ganti jadi B. Oke, terus enter. Kemudian kita masukkan yang C sekarang. Matriks 2x2 itu negatif 3 negatif 1 Y dan 9. Oke. Nah, jika semua matriks sudah, kemudian tadi kan yang ditanya pertanyaannya itu A ditambah B dikurang ditambah B dikurang C. Lalu enter. Nah, ini nanti akan muncul hasil operasinya, yaitu X ditambah 6, Y ditambah 6, negatif B ditambah 2, dan negatif 4. Nah, katanya hasil A ditambah B dikurang C ini tadi pada soal sama dengan 8, 5X, negatif X, negatif 4 ya. Nah, berdasarkan hasil matriks ini, kita tulis lagi di sini, masukkan, kita ketik perintah, yaitu solve, dalam kurung, si hasilnya ini tadi, cara nulisnya, kurung awal, X ditambah 6, sama dengan, tadi kan karena persamaannya 8 ya. Nih, jadi matriks ini sama dengan matriks ini. Jadi hasilnya nanti persamaannya 8, 5X, negatif 4. Nah, terus ini koma, Y ditambah 6 sama dengan 5X. Kemudian koma lagi, 2Y, 2 dikurang Y, 2 dikurang Y sama dengan negatif X. Nah, kemudian ini di belakang kurung awal ke sana, buka kurung awalnya X, Y. Oke, sekarang tekan enter. Nah, di sini kita dapat nilainya, yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita hitung manual untuk menjawab pertanyaan nilai X ditambah 2XY ditambah Y dengan memasukkan X dan Y yang diketahui. Berarti 2 ditambah, ya, coba kita tulis di sini, berarti X-nya kan 2 ditambah 2XY, berarti 2 dikali X-nya 2 dikali Y-nya 4, kemudian ditambah Y 4 sama dengan 22. Jadi hasilnya nanti hasil dari X ditambah 2X Y ditambah Y adalah 22. Oke, ini dia soal terakhir yang sudah kita selesaikan menggunakan GeoGebra CAS. Nah, oke,
Oke, berdasarkan ketiga contoh tadi, kita dapat lihat bahwa GeoGebra CAS ini mampu membantu menyelesaikan operasi matriks secara cepat, akurat, dan efisien. Nah, selain digunakan untuk memperoleh hasil perhitungan, aplikasi GeoGebra CAS ini juga dapat kita manfaatkan sebagai media pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami konsep operasi matriks serta cara mereka untuk memverifikasi hasil penyelesaian yang telah dikerjakan secara manual. Setelah memahami konsep operasi matriks dan verifikasi hasil perhitungan menggunakan GeoGebra CAS, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari, di sini kita bisa menggunakan aplikasi kedua, yaitu aplikasi Bluecat. Nah, Bluecat ini merupakan platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai media evaluasi. Guru dapat membuat kuis interaktif dan dengan berbagai tipe soal seperti pilihan ganda dan short answer. Jadi, di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Bluecat sebagai media evaluasinya, media evaluasi pembelajaran berbasis game-based learning. Jadi berbeda dengan CAS tadi sebelumnya yang berfokus pada proses penyelesaian dan verifikasi. Di sini kita akan lebih fokus ke aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran melalui kuis-kuis yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, coba kita langsung aja buka platform Bluecat-nya. Jadi Google Chrome, kita buka Bluecat. Kemudian kita pilih yang ini. Oke, setelah masuk ke Bluecat-nya, di sini kalian diarahkan untuk melakukan pendaftaran atau sign up dulu menggunakan alamat surel dan pemilihan peran. Di sini kalian disuruh pilih nanti ada teacher atau guru. Di sini nanti kalian pilihnya teacher karena hanya akun dengan peran teacher yang memiliki akses penuh untuk membuat, mengedit, dan menghost sesi permainan. Oke, setelah kalian udah berhasil sign up, nanti kita langsung login. Nah, ini dia tampilan setelah login. Di sini kita diarahkan ke halaman dashboard. Nah, dashboard ini adalah halaman utama nih. Karena kita di sini akan membuat soal, jadi kita pergi ke create ini. Kita klik. Lalu di sini akan tampil halaman ini, kita sedang aja question set creator. Nah, di sini kita bisa membuat soal. Yang pertama saya akan masukkan judul operasi matriks. Nah, kemudian deskripsinya di sini latihan operasi matriks untuk kelas 9 SMA. Lalu di sini kita bisa tambahkan cover juga, bisa upload file atau semacamnya. Di sini kita coba upload file. Pilih yang akan dijadikan cover. Kalau nggak mau pakai cover juga boleh, juga bisa. Di sini ini kita gunakan cover matrix. Kemudian kita create set. Nah, ini boleh di public atau private. Kita public aja karena ini akan digunakan untuk evaluasi ke murid-murid. Nah, kemudian kita set add question. Kalau misalnya kalian ingin mengedit halaman utamanya, kita bisa edit info di sini. Tapi ini sekarang kita add question, lalu kita bisa langsung masukkan soal ke sini. Nah, tapi perlu diketahui bahwa platform Bluecat ini belum menyediakan template matriks secara langsung. Di sini sebenarnya sudah ada image, math, ini ada equation, tapi di sini terlihat bisa kalian lihat belum ada template matrix. Coba kita buka. Dan juga jawabannya kalian bisa pilih multiple choice atau typing answer. Kalau image sebenarnya bisa kita pilih image matrix, tapi ini itu harus berbayar. Nah, kemudian juga susah ya untuk siswa menjawab kalau misalnya nggak ada template matriksnya. Jadi di sini kita bisa, kalau misalnya untuk materi operasi matriks, penulisan matriksnya bisa dilakukan dengan menggunakan format teks. Jadi menggunakan kurung kurawal atau kurung siku, kurung buka atau semacamnya. Jadi langsung aja di sini kita buat soal yang pertama. Soal yang pertama di sini saya akan coba pakai gambar dulu. Upload file. Kemudian masukkan gambar matriksnya. Ini matriks A dan B. Kemudian kita tulis questionnya, hasil dari A ditambah
B adalah titik. Lalu di sini saya akan mencoba yang pilihan ganda, ini multiple choice. Terus jawabannya kita tulis manual saja dengan kurung siku. Kita tulis pilihan jawabannya ya. Oke, ini udah ditulis pilihan jawabannya, lalu kita centang yang jawabannya itu benar. Sini yang jawabannya benar itu ini. Lalu di save. Nah, di sini soal 1 sudah terbuat. Kemudian kalau ingin menambahkan soal, kita add question. Lalu masukin lagi soal-soalnya. Di sini soal kedua saya akan masukkan di sini juga masih multiple choice, lalu pilih yang jawabannya itu benarnya, lalu di save. Oke, selanjutnya soal berikutnya di sini saya akan coba menggunakan typing answer. Di sini kalau misalnya kalian mau nambahkan jawaban-jawaban alternatif juga bisa, tinggal di add alternative answer. Misalnya nanti siswanya boleh apa gitu. Terus di sini juga ada, kayaknya boleh alternatif jawaban juga ditulis, dimasukkan. Di sini saya tidak menggunakan, jadi ini langsung aja di save. Nah, cara membuat soal selanjutnya juga sama seperti itu kayak tadi, cara membuat soal keempat dan seterusnya, tinggal add question. Kalau misalnya sudah, kita bisa ini, klik save step. Nah, ini dia tadi soal yang baru dibuat. Ini yang udah saya cobakan. Ini yang baru. Nanti kalau misalnya mau ngedit, tinggal edit lagi aja di sini. Lalu di save. Nah, jika soalnya sudah selesai, di sini kita bisa uji cobakan ke murid-murid kita. Caranya dengan klik ini tombol host. Lalu di sini ada kita bisa memilih beberapa permainan, berbagai permainan. Ada God Quiz, di sini Frenzy, dan banyak nih. Di sini saya akan menggunakan game yang ini, racing. Lalu ini pencet host. Nah, kemudian di sini ada pengaturan. Kita bisa setting. Di sini kalau nggak mau tampilannya bahasa Inggris, kita klik kanan translate Indonesia. Nah,
Nah, kita bisa tentukan nih mau pakai skor, waktu berhentinya mau pakai skor atau waktu. Kalau pakai skor, permainan berakhir setelah seorang pemain mencapai jumlah skor yang telah ditentukan. Kalau menggunakan waktu, permainan berakhir setelah waktu ditentukan. Jadi saya menggunakan waktu. Waktunya kita cobain 2 menit aja dulu. Nah, di sini pengaturannya karena racing ya tadi. Izinkan power, kayaknya enggak deh. Tunjukkan kebenaran jawaban, enggak juga. Oke, di sini bisa kalian atur sendiri. Lalu kalau udah, kita mulai nih host sekarang. Nah, nanti akan muncul tampilan ini, game ID. Jadi di sini ada ID gamenya yang bisa dibagikan kepada para siswa atau bisa menggunakan kode QR. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjadi murid juga. Di sini klik blue tab join. Lalu kita join game. Nggak bisa ya? Oh, bisa nih. Kita tadi add ininya kita masukkan. Ini POV muridnya. Nanti mereka akan memasukkan namanya. Nah, lalu mereka akan nunggu di lobby nih, tampilan lobby. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Kalau dari POV dulu, di sini udah ada yang masuk nih Sabrina. Nanti kalau misalnya ada murid-murid lain di sini pada ngumpul nih. Oke, lanjut kita kalau misalnya sudah masuk semua murid-muridnya, langsung kita start aja. Ini dia tampilan permainannya. Ini POV si hostnya ya. Kalau POV pesertanya, jadi mereka akan menjawab soal yang tadi sudah kita buat. Ini dia tampilan setelah permainan berakhir. Ini nanti terlihat siapa yang juara. Di sini. Kita juga bisa lihat view reportnya di sini. Ini total benarnya, total siswanya, total salah, total siswa yang menjawabnya gitu. Oke, itu dia. Aplikasi Bluecat atau platform Bluecat di sini yang digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran operasi matriks pada tingkat SMA. Baik, demikian demonstrasi pemanfaatan GeoGebra CAS dan Bluecat pada materi operasi matriks tingkat SMA. Nah, berdasarkan tutorial yang telah saya paparkan, di sini saya menyusun kesimpulan, yaitu GeoGebra CAS dan Bluecat ini memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pembelajaran operasi matriks terutama ya. GeoGebra CAS ini lebih efektif digunakan pada tahap penyampaian materi dan latihan karena GeoGebra CAS ini menyediakan template matriks, membantu proses perhitungan serta memverifikasi hasil secara cepat dan akurat. Sementara Bluecat lebih sesuai digunakan pada tahap evaluasi karena mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik melalui pembelajaran berbasis permainan. Nah, meskipun demikian, kedua aplikasi ini memiliki keterbatasan. GeoGebra CAS memerlukan pemahaman dan dalam mengoperasikan fitur CAS, sedangkan Bluecat belum menyediakan template matriks secara langsung untuk pembuatan soal, sehingga penulisan notasi masih kurang praktis dibandingkan GeoGebra CAS. Oleh karena itu, penggunaan kedua aplikasi secara terpadu dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, mulai dari pemahaman konsep hingga evaluasi hasil belajar siswa. Oke, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.